Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nashkuruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang kita terima, sehingganya kita sampai hari ini berlimpah berkah dalam kehidupan yang kita nikmati. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kita untuk tidak menjadi pribadi yang bersyukur dalam kondisi, situasi, posisi apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Jadi rakyat mesti bersyukur, apalagi jadi pejabat. Menjadi pedagang kecil mesti bersyukur, apalagi menjadi pedagang besar. Berkesempatan lulus SMA bersyukur, apalagi sampai kuliah. Dan bagi yang kita dalam kondisi lebih rendah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kehidupan yang nyata ini, pasti akan ada kelompok yang lebih rendah dari kita. Mungkin kita menjadi pedagang es, ada banyak orang yang tidak berkesempatan untuk tidak menjadi apa-apa. Mungkin ada orang yang bisa jadi banyak bebannya, tapi pasti lebih banyak orang yang lebih banyak bebannya lagi. Minimal kalau kita dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kesempurnaan atas segala macam tubuh kita, pasti di luar sana banyak orang yang memiliki kekurangan, ketidaksempurnaan. Mungkin tidak bisa melihat, mungkin tidak bisa mendengar, mungkin juga tangannya tidak sempurna dan seterusnya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita panjat, kita senantiasa berucap syukur atas kondisi apapun yang menerima kita. Allah tidak pernah letih, Allah tidak pernah lelah untuk terus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kitalah yang mesti pandai-pandai untuk tahu diri bahwa Allah sesungguhnya Maha Kasih dan sayangnya tak terhingga kepada kita semuanya. Karena itu, menjadi pribadi yang bersyukur akan menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang senantiasa menjaga segenap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, termasuk menjaga lisan-lisan kita, tangan-tangan kita, sehingga semua kita perlakukan dan kita gunakan untuk sebagaimana mestinya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan agar mulut ini tidak sembarang keluar dari apa yang kita ucapkan. Kalau kita punya satu mulut, dua telinga, sesungguhnya adalah simbol agar kita lebih banyak mendengar dan sedikit untuk bicara, kecuali bicara yang memang sempurna. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan yaumil akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Andai kata berkata yang baik itu pun sulit, maka lebih baik diam saja. Memang sederhana, namun pada prakteknya kontrol atas mulut yang kita miliki ini tidak mudah. Berbuat kebaikan melalui seluruh jiwa raga kita ini tidak mudah. Dan memang demikianlah godaan kita sebagai manusia.
Bahkan di dunia ini, kalau kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, manusia itu dalam baiknya pun punya dimensi keburukan, dan pasti punya dimensi keburukan. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ya Tuhanku, manusia itu dalam baiknya pun pasti berdimensi buruk, apalagi yang berperilaku buruk. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita berbuat baik kepada ibu kita, yang memang menjadi kewajiban kita untuk menjadi taat kepada orang tua, tapi bersamaan kebaikan kepada ibu kita itu bisa menimbulkan iri kepada istri kita, padahal jelas kita berbuat baik kepada ibu kita. Pun sebaliknya berbaik kepada istri kita yang membuat iri ibu kita, itu juga potensi terjadi, padahal itu baik untuk keluarga kita, istri kita. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan punya dimensi keburukan. Anak kita bekali uang saku kuliah, uang saku untuk bekal hidup, hemat, bahkan sering simpan jadi tabungan. Artinya bagi orang tua bahkan, tapi bagi teman-temannya, wah, anaknya dicap pelit karena tidak pernah membagi-bagi atau pernah mentraktir satu kali pun, karena saking hematnya untuk menjaga pemberian orang tua. Padahal menjaga kebaikan, berhemat adalah ingin berbuat baik pada orang tua, tapi dimensi keburukan oleh teman-temannya dianggap anak yang pelit. Begitupun sebaliknya, kalau anaknya terlalu royal, sedikit-sedikit minta kepada orang tua, oleh orang tua dicap anak yang boros, tapi oleh kawan-kawannya dicap sebagai pribadi yang sungguh baik hati karena suka mentraktir dan berbagi. Demikianlah dalam dimensi-dimensi kehidupan rumah sakit yang ramai, menyenangkan bagi pemilik rumah sakit, tapi berarti banyak sekali orang yang sedih karena sakit. Banyaknya panti asuhan menunjukkan bagaimana banyak orang anak yatim piatu. Orang bisa berbagi, tapi begitu banyaknya orang yang kehilangan orang tua, baik bapak ataupun ibu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berupaya segenap tenaga untuk menjaga kebaikan-kebaikan kita, menjadi pribadi-pribadi yang terus berusaha menunjukkan pribadi yang berakhlak mulia, sebagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata wa ma bu'itsu liutammima makarimal akhlak, dan tiadalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liutammima adalah untuk menyempurnakan, bahwa sepanjang kenabian dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, Islam bergerak terus, dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari yang terbangun itu ingin disatu sempurnakan, utammima, berkelanjutan, bahwa pembangunan yang dijalankan dakwah dari Nabi Adam sampai Nabi Adam diteruskan dan disempurnakan oleh satu agenda besar, yakni makarimal akhlak, yakni agenda menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengajak kepada kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang berakhlakul mulia, karena memang itulah misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menunjukkan sikap-sikap kesombongan, sikap-sikap mentang-mentang, sikap-sikap yang menunjukkan kita ini di atas segalanya. Karena itulah kita yang membedakan kita dengan syaitan, bahwa kita adalah manusia yang adab asor, manusia yang penuh dengan akhlakul karimah. Terhempasnya setan dari neraka semata-mata karena setan adalah pribadi yang penuh kesombongan. Maka atas kesombongannya setan terlempar dari surga berkah
berkat dari sikapnya yang sombong itu. Karena itu sikap ini tentu harus kita jauhkan. Kita tidak selayaknya memiliki rasa sombong, memiliki keangkuhan yang itu adalah dimiliki oleh setan yang menjadi musuh nyata bagi kita. Aduwwum mubin, bahwa setan ini adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia terus menggoda kita. Dunia dan isinya ini oleh Rasulullah SAW diingatkan sebagai penuh kutukan. Innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Isi dunia ini adalah terkutuk kecuali dua hal, yakni illa zikrullah wa mawalah wa aliman aw muta'alliman. Orang yang ingin selamat dari kutukan isi dunia ini ialah orang yang mampu berzikir kepada Allah dan hal-hal yang berzikir. Orang berzikir berarti kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat akan kehambaan kita. Zikrullah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kemahaagungan Allah dengan ciptaan-ciptaannya ini akan membuat kita selamat dari kehidupan dunia yang penuh kutukan ini. Kita akan terhindar dari segala macam kesombongan, karena begitu kita melihat sesama manusia adalah sesama ciptaan Allah, tidak akan pernah kita merasa sombong. Pintar kita dari Allah, kekayaan kita dari Allah, kesehatan kita dari Allah, apapun semua dari Allah, dan tidak ada kepantasan bagi kita untuk berbuat sombong karena apa yang kita miliki ini. Melihat segala makhluk, melihat segala ciptaan, selalu kita sandarkan atas kemahaagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kemampuan kita berzikir, hati kita akan teduh, hati kita akan jernih, dan kita mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang terhindar dari keburukan-keburukan syaitan yang selalu membanggakan diri alih-alih untuk meresapi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selamat yang kedua adalah bagi orang yang aliman au muta'alliman, orang yang belajar, yang mengajar dan belajar. Orang yang belajar dan terus mau mengajar, insya Allah selamat. Sebab apa? Sebab orang yang mau belajar dan terus belajar berarti orang yang dinamis, orang yang tidak buntu dan terbuka pikiran dan hatinya. Sekali dia mendeklarasikan diri menjadi orang yang pintar dan selesai berhenti belajar, disitulah terjadinya mulai kesombongan, disitulah mulai terjadinya kebodohan. Kebodohan dimulai saat kita merasa paling pintar dan merasa berhenti untuk belajar, karena yang paling pintar adalah diri kita ini. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada forum Jumat mulia ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencintai sesama, menjauhi sikap-sikap kesombongan kita, dan kita bisa belajar dari diri kita sendiri, yakni apa yang menjadi keistimewaan, kebanggaan, kesenangan diri kita ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mencintai apa yang dicintainya terhadap saudaranya. Kalau diri kita ini suka dipuji, pasti orang lain juga suka dipuji. Maka kalau kita mengaku beriman kepada Allah, jangan pernah untuk menghina atau merendahkan orang lain, sebab kita pun tidak mau direndahkan atau dihina orang lain. Kalau kita mau berpakaian bagus, pasti orang lain juga mau berpakaian bagus. Maka logikanya apa yang kita cintai, orang lain pun kita cintai. Gak ada kalau kita ini, saya ini orangnya suka dimaki-maki, maka saya akan terus memaki-maki. Rasanya tidak ada orang yang seperti itu. Artinya kemuliaan-kemuliaan hidup ini bisa kita refleksikan dari hadis yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Andai kata kita juga senang makan makanan enak, pasti orang lain juga senang makan enak. Bisa jadi juga ada orang yang gak suka makan enak, tapi rasanya umumnya dan jamaahnya orang suka makanan enak. Karena itu kalau kita membagi orang, pasti kita juga membagi makanan yang enak. Masa kita membagi makanan-makanan yang busuk, makanan-makanan yang sudah basi.
Hadirin jamaah sidang Jumat mati Allah Subhanahu wa taala, oleh forum yang ini sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semuanya, menjaga dari akhlak-akhlak yang tidak terpuji, dan kita diistimewakan untuk dalam kebaikan-kebaikan dalam akhlak yang mulia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ittisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa halalan thayyiba wa taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma qatti'na bima razaqtana wa barik lana fi